Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Risa Perdana Kesuma selaku pemateri pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Aris Badarudin Toha, pelaksana harian Yayasan Ar-Rahma, dan insya Allah akan memoderatori untuk pertemuan siang hari ini. Yang saya banggakan, ini saya cintai teman-teman alumni, calon wisudawan wisudawati STIMIK Al-Rahma Yogyakarta. Ini periode 16 dan 17. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa bersama-sama berjumpa melalui Zoom meeting dalam rangka pembekalan calon wisudawan wisudawati angkatan ke-16 dan 17 STIMIK Ar-Rahma Yogyakarta, yang insya Allah wisuda akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Sungguh ini merupakan suatu proses rangkaian yang insya Allah membanggakan, bahwa pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti pembekalan wisuda yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Risa Perdana Kusuma. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Risa. Perkenalkan Pak Risa, saya Eko Reswanto, saat ini diamanai sebagai Ketua STIMIK Ar-Rahma Yogyakarta. Terima kasih atas kesediaannya, dan di sela-sela atau di tengah kesibukan Pak Risa masih bersedia menyempatkan diri untuk berbagi dengan mahasiswa kami. Terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, langsung aja pada acara inti. Monggo kami persilahkan Bapak Aris Badarudin Toha untuk memandu acara pembekalan wisuda kali ini. Pada Bapak Aris Badarudin Toha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman yang mau diwisuda. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, hanya karena perkenannya, nikmatnya, karunia-Nya kita diberi sehat, kesempatan, kebahagiaan, keselamatan, sehingga dapat mengikuti berbagai aktivitas pada siang hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, bersyukur pada kesempatan siang ini kita akan mengikuti kegiatan pembekalan ya. Jadi pembekalan wisuda adalah acara rutin yang kita selenggarakan sebagai bagian dari upaya kita memberikan bekal. Pembekalan berarti bekal kepada teman-teman mahasiswa untuk menghadapi persaingan ya, kerasnya persaingan setelah nanti Anda memasuki pasar kerja, bursa kerja gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih dahsyat. Jadi wisuda itu bukan akhir dari proses, tapi baru awal ya, dari proses panjang, dari rangkaian serial kehidupan teman-teman semua. Dan saya kira perlu dibekali dengan berbagai tips atau trik bagaimana menghadapi situasi persaingan di dunia kerja.
Alhamdulillah siang hari ini kita kehadiran seorang profesional ya masih muda ya. Perkenalkan beliau Bapak Riza Perdana Kusuma. Saya biasanya manggilnya Mas karena masih muda. Beliau luar biasa saat ini ya, beliau sebagai founders dari Indonesia Leadership ya, dan pengalamannya yang sangat panjang ya di BUMN. Beliau menjadi direktur pemasaran di Garuda Indonesia ya selama 20 tahun, dan tidak hanya sekedar lokal teman-teman, beliau berpengalaman menjadi general manager di Garuda Indonesia, di Jepang, Nagoya ya, kemudian di Taiwan dan di beberapa tempat yang lain. Dan nanti secara lebih detail saya kira beliau akan memperkenalkan diri, dan tentu saja harapan kita teman-teman akan mendapatkan tips-tips bagaimana nanti menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja. Nah, untuk itu tidak memperpanjang waktu, saya kira langsung saja saya serahkan kepada beliau, biar nanti beliau memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri beliau secara lengkap pada teman-teman agar memberikan motivasi ya pada khususnya calon wisudawan-wisudawati Istimika Rahma Yogyakarta. Saya kira itu pengantar diri saya. Selanjutnya monggo pada Mas Riza kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Mas Riza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam kenal, salam wisudawan, wisudawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Pak Aris, terima kasih banyak waktunya. Waduh, Pak Aris ini terlalu tinggi, nanti saya jatuhnya terlalu berat ya. Oke, teman-teman, saya jadi ingat suasana ini tahun berapa ya? Saya kalau sebutkan tahunan kelihatan tuanya ya, tapi memang sudah tua sih. Itu saya lulus kuliah itu tahun 94 pertengahan. Jadi saya menyelesaikan S1 saya itu 3,5 tahun di Universitas Islam Indonesia. Saya adalah golongan yang kecewa karena saya tidak diterima di negeri. Jadi saya 3 kali UMPTN, itu berjuang banget untuk bisa dapetin psikologi UGM. Tetapi 3 kali pula saya kecewa, 3 kali juga saya nangis. Saya nggak keluar rumah karena UGM itu menolak saya. Saya pikir waktu itu dunia ini gelap gitu, habis. Saya pikir dunia itu ceritanya udah tamat riwayatnya gara-gara tidak diterima di negeri. Tapi ternyata 3,5 tahun saya di UII menerima apa yang diberikan Allah kepada saya waktu itu, menikmatinya meskipun dengan setengah hati ya. Kebayang kan ya, kalau anak lulus SMA itu kalau dari Jogja itu maunya itu di UGM gitu. Kalau nggak di UGM itu kayaknya berat banget gitu. Tapi disitulah sebetulnya semua terbuka wacananya. Disitulah proses penerimaan saya, penolakan saya pada UII waktu itu nggak happy banget di UII, tapi saya waktu itu nekat sekali maunya cum laude 3,5 tahun cepet-cepet dan bisa kerja. Tapi disitulah membuka wacana teman-teman. Akhirnya gerbang saya di dunia kerja sebagai profesional itu sangat amat terbuka, dan ternyata kesimpulan saya bahwa universitas negeri itu tidak menjamin kehidupan seseorang. Bahkan dari situlah sebetulnya, kalau boleh saya hitung-hitung, dari UII saya diterima di 3 perusahaan. Saya diterima di Astra Internasional, saya diterima di Bank Exim, tapi Bank Exim sekarang sudah merger ke Bank Mandiri. Kemudian saya diterima di Garuda. Jadi berkat doa orang tua saya, berkat dukungan dari seluruh keluarga waktu itu, dan ikhtiar saya dan rasa ikhlas saya untuk akhirnya saya nggak apa-apa nggak di UGM, saya diterima di 3 perusahaan. Nah, saya waktu itu umur 21 tahun, saya nggak ngerti perusahaan yang bagus itu seperti apa, tapi nanti kita akan cerita banyak di diskusi teman-teman. 86 yang masuk
dari ribuan orang yang masuk Garuda, saya adalah satu di antara 2 orang yang universitasnya itu nggak negeri. Jadi lingkungan saya itu anak UI, anak ITB, anak Undip, dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa dihitung, dari 86 orang yang sekarang bisa sampai posisi direktur itu cuma 3 orang. Salah satunya saya. Jadi nanti diskusi kita akan tahu lebih banyak bagaimana tipsnya, bagaimana caranya teman-teman supaya tetap bisa berkarir. Ternyata karir itu tidak melihat latar belakang kita itu dari mana. Karir itu dimulai bagaimana cara bekerja kita. Karir itu akan dilihat bagaimana cara kita berperilaku, dan karir itu akan dimulai bagaimana keinginan dan prestasi kita wujudkan di dunia kerja. Baik, saya akan sampaikan materi saya, tapi nanti kita bisa diskusi banyak di belakang, teman-teman. Kok bisa akhirnya saya tracing atau saya mundur ke belakang, bagaimana saya bisa mendapatkan keindahan proses bekerja itu. Bahkan sampai sekarang saya masih sibuk ditawarkan posisi, tapi saya lebih memilih untuk dekat Aris nih di Jogja. Saya lebih banyak pengen untuk bisa mandiri, bisa berwira swasta, dan bisa berkarya di berbagai bidang. Oke. Sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja lulus dan mau berwisuda. Selamat datang di dunia profesional, selamat datang di dunia kerja, di mana teman-teman akan menjadi bagian besar dari komunitas tenaga kerja baru. Saya bisa membayangkan posisi sekarang ini, kesempatan bekerja itu sebetulnya terbuka luas. Terbukti bahwa sekarang saya aja berkantor di lantai 2 rumah saya bisa bekerja. Saya punya tim 7 orang yang tersebar di beberapa kota, dan kita sama-sama bekerja, dan meskipun berbeda kota. Beda waktu dengan zaman saya tersiksa banget harus berangkat ke Jakarta, meninggalkan Jogja, meninggalkan orang tua saya, dan itu berat banget. Tapi sekarang teman-teman punya keleluasaan yang cukup luas. Saya pun menjadikan diri saya sebagai orang digital, sebagai orang yang bergelut dan berkarya di dunia profesional, tapi menggunakan aktivitas terkait dengan dunia digital. Dan itu sangat memungkinkan. Jadi menurut saya, teman-teman sekarang nggak susah. Teman-teman sekarang punya kesempatan yang sangat luas. Hanya saja yang tidak pernah berubah adalah kompetisi. Teman-teman akan masuk dan dibandingkan dengan banyak orang di luar sana. Apakah teman-teman termasuk kandidat yang kuat? Apakah teman-teman menjadi calon profesional yang kuat? Apakah teman-teman memang pantas menjadi calon the next leader? Sebagai informasi saja, pagi tadi, ini sampai minggu depan, setiap jam 7 sampai jam 9 pagi, saya menjadi mentor 20 orang, anak-anak muda yang lolos masuk sebagai manajemen trainee Indonesia Exim Bank. Jadi setiap pagi saya mentoring 2 orang sampai 3 bulan ke depan. Dan itu ternyata, teman-teman, akan terlihat karakter anak-anak muda fresh graduate yang masuk di BUMN besar. Dan kenapa mereka lolos dari ribuan orang, itu punya karakter tertentu. Nah, karakter tertentu itu adalah speak up, berani bicara, kemudian kedua, out of the box, dia selalu berpikir dalam kerangka yang tidak itu melulu, kemudian yang ketiga, mereka fast learner. Bayangin perusahaan tambang, kemudian diterima ke perusahaan keuangan. Bayangkan orang hubungan internasional, anak lulusan hubungan internasional, masuk ke dunia finance. Itu Indonesia Exim Bank itu adalah perusahaan ekspor-impor. Dan setiap kali saya melakukan diskusi mentoring dengan mereka, kelihatan sekali jati diri mereka sangat kuat, dan mereka bukan orang yang pemalu. Mereka bukan orang yang khawatir. Mereka bukan orang yang takut masuk dalam dunia kompetisi, karena memang hidup ini adalah berkompetisi. Jadi poin-poin ini yang saya perlu sharing di awal ke teman-teman. Pada saat teman-teman setelah lulus, maka siapkanlah diri untuk
selalu menjadi winner, tapi tidak khawatir untuk menjadi loser. Loser dalam konteks bahwa Anda nggak menang di kompetisi ini, tapi bukan loser yang kemudian Anda down. Anda nggak bersemangat karena Anda punya kesempatan untuk berkarir atau mencari peluang di tempat yang lain. Oke, saya perkenalkan dulu ya Pak Aris, nggak apa-apa ya pakai slide-slide saya ya. Monggo, silakan. Oke, ya saya pengen perkenalkan dulu teman-teman. Saya ini asli dari Yogyakarta. Saya baru kembali ke Yogyakarta setelah 25 tahun dan saya lulus dari rumah itu duluan dibanding kakak-kakak saya karena kakak saya waktu itu masih kuliah, tapi karena saya anaknya ngotot, saya pengen semua yang terbaik, saya pengen mengejar semua yang terbaik, maka sementara bapak ibu saya bukan orang yang cukup punya networking yang luas. Bapak saya itu pegawai di IKIP Yogyakarta bagian administrasi dan bapak saya guru ngaji, ibu saya itu penjahit, modiste. Jadi memang tidak dari kalangan profesional yang dari korporasi. Saat itu di kepala saya yang terpikir adalah kalau saya tidak berjuang sendiri, maka saya tidak akan bisa maju. Kalau saya tidak minta doa restu orang tua saya dan orang tua saya tidak merestui, maka saya tidak akan berhasil. Jadi kunci saya saat itu adalah bismillah, niat. Kemudian kedua, kerja keras. Kemudian yang ketiga adalah tidak pernah luntur meskipun kompetisinya sangat ketat. Jadi saya harus menjadi pemenang di setiap tempat. Itulah yang membawa saya akhirnya menjalani hidup bagai roller coaster. Dinamikanya sangat kuat dan menghabiskan waktu di Garuda selama 20 tahun. Kehidupan saya banyak saya habiskan di luar sebagai GM di beberapa negara, di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan, di Macau. Kemudian saya juga menangani short part of China. Setelah itu saya kembali ke Indonesia karena saya harus menggarap service design untuk first class-nya Garuda Indonesia. Nanti saya munculkan banyak pengalaman di situ. Nah, Garuda memberikan tantangan yang cukup ketat karena di situ benar-benar kompetisinya sangat kuat. Garuda zaman dulu ya, bukan Garuda yang sekarang. Garuda yang sekarang udah parah banget. Garuda zaman dulu masih untung. Garuda zaman dulu benar-benar cari orang itu benar-benar tesnya luar biasa. Dan alhamdulillah saya sempat menjadi the best employee saat itu, nomor 1 dari 7.000 pegawai, saya nomor 1. Dan disitulah saya mendapatkan tantangan yang cukup besar. Nah dari situ teman-teman, nah ini nanti juga ada tipsnya. Setelah berkarir, maka yang diuji dari kita adalah profesionalisme. Yang diuji dari kita adalah kemampuan untuk berkontribusi dan mencapai target. Karena hanya berbekal itu sajalah, maka karir kita itu biasanya akan mengikuti. Yang perlu dicatat adalah karir itu tidak perlu sodok-sodokan, nggak perlu bayar sana bayar sini, nggak perlu menjilat. Karena karir itu akan datang seiring dengan prestasi kerja kita. Apa buktinya Pak Riza? Buktinya nih ya, alhamdulillah. Sejak di Garuda, saya banyak jadi rebutan beberapa koordinator GM. Jadi kalau di Garuda itu biasanya kantor cabang itu ada koordinatornya. Nah, saya banyak jadi rebutan karena yang saya buat selalu memberikan result. Yang saya bikin selalu kantor cabangnya selalu bagus. Jadi saya banyak rebutan. Dan alhamdulillah akhirnya saya ditarik oleh koordinator internasional. Dan setelah itu, tahun 2015 saya dilamar oleh Pak Budi Karya Sumadi untuk menangani sebuah anak perusahaan yang ruginya luar biasa. Ini namanya PT Angkasa Pura Solusi, itu adalah anak perusahaan PT Angkasa Pura II. Dan akhirnya tanpa harus melamar, saya dilamar. Saya dilamar menjadi Operational and Commercial Director tahun 2015. Senang kan? Nggak usah melamar-melamar ke sana kemari, akhirnya dilamar. Disuruh dikasih PR yang luar biasa, saya menikmati dan hasilnya luar biasa, dan saya juga happy banget dengan tim saya waktu itu. Dan akhirnya saya dilamar lagi. Tahun kedua masih menjalani sebagai direktur operasional, saya dilamar lagi 2017 menjadi presiden director atau direktur utama di PT Indonesia Ferry Property. Ini perusahaan terkait dengan properti di pelabuhan. Ini anak perusahaan perusahaan pembangunan perumahan dan ASDP. Nah, sejak 2019 setelah semua proyek saya selesai, saya mundur. Saya memang sengaja untuk
untuk berkarir di bidang lain, tidak di BUMN, sampai dengan hari ini. Dan saya tetap bahagia dengan tantangan yang saya ciptakan karena saya sekarang sudah tidak berlindung di sebuah korporasi. Tapi ceritanya cukup menarik sampai beberapa bulan lalu, dalam 2 tahun ini saya masih mendapatkan lamaran cukup banyak jadi direktur utama di beberapa tempat. Tapi kembali lagi, buat saya setelah kita berkarir, maka hidup itu adalah pilihan. Jadi kitalah yang mengatur kita mau kemana, kita mau seperti apa. Kita mau kembali ke korporasi boleh, kita mau jadi wirausaha boleh, kita menjadi pengajar bisa. Dan dalam konteks ini, maka kalau kita sudah menikmati berkarir, maka bukan karir yang menentukan kita, tapi kitalah yang menentukan karir kita ke depan akan seperti apa. Nah, setiap tantangan yang datang berarti terbukanya kesempatan. Nah, karena teman-teman baru lulus, maka please buka mata, buka mindset, buka kepalanya, buka hatinya, bahwa ke depan ini pasti akan banyak kesuksesan dan kegagalan yang akan kita jalani. Cuman catatnya adalah kalau kita sukses, nikmati kesuksesan tersebut dan bersyukur, kemudian lipat gandakan lagi usahanya supaya karir kita naik terus. Tapi kalau kita gagal, pelajari bahwa setelah kegagalan itu pasti ada kesuksesan dan ada pembelajaran. Jadi nanti saya akan cerita banyak tentang kegagalan-kegagalan saya, bagaimana menjalani hari-hari saya selama sekian tahun ini. Nah, sekarang saya sibuk sebagai dosen tamu di banyak universitas. Saya menjadi dosen luar biasa sampai tahun ini di Universitas Ciputra. Dan saya juga menjadi practitioner speaker di banyak perusahaan, di BUMN ataupun swasta. Saya menjadi business and service advisor di 4 perusahaan. Dan ini masih saya jalani terus sampai sekarang karena ini kontrak jangka panjang. Saya menjadi penulis buku, jadi saya bisa menikmati kehidupan saya sebagai penulis setelah saya tidak di perusahaan. Kemudian saya mendirikan sekolah gratis namanya Ruang Venus, teman-teman bisa cek nanti Instagramnya. Saya menjadi mentor bebanyak leader, saya bikin program beasiswa dan magang. Jadi kalau yang pengen ikut, tapi udah lewat ya beasiswanya, siapa tahu beasiswa S2 nanti. Nah, nanti ikuti Instagram saya, siapa tahu programnya jalan. Saya sibuk membuat podcast, saya penyiar radio juga, saya penyanyi jingle, saya fotografer, saya pemenang The Best Employees, tadi saya sudah ceritakan, saya pemenang Japanese Song Competition. Nah, ini adalah mainan-mainan saya, service first class service Garuda Indonesia. Ini adalah airport yang waktu itu saya bangun dan saya operasionalkan. Ini adalah dermaga eksekutif Merak Bakahuni yang saya bangun, dan ini adalah Labuan Bajo. Ini adalah Hotel Bintang 5 yang kemarin diresmikan Pak Jokowi tahun 2020. Nanti saya putarkan video di belakang aja. Tapi saya ingin mulai, teman-teman, itu tadi adalah semua cerita perjalanan karir saya sampai sekarang. Jadi, kalau boleh saya ceritakan, perjalanan karir itu membuat saya bahagia dan bersyukur. Ternyata Allah itu selalu membukakan jalan bagi orang yang memang mau dan semangat untuk mengejar pencapaian. Jangan kalah teman-teman, usia saya tahun depan sudah 50 tahun nih, tahun depan. Tapi style saya masih milenial. Tahun 2005 saya datang kepada ibu dan bapak saya rangkul bapak ibu saya nangis dan berterima kasih kepada beliau berdua karena tahun itu 100 item mimpi yang pernah saya inginkan sejak kecil lunas, tercapai semua. Sejak 2005 akhirnya saya menciptakan 100 mimpi baru saya. Jadi teman-teman harus rajin menulis semua keinginannya. Susun itu dalam bucket list. Susun itu dalam daftar yang rinci. Karena pintu gerbang pencapaian keinginan itu baru terbuka lebar kalau teman-teman baru saja di wisuda. Jadi kalau dari masa kecil saya punya 100, sekarang saya menciptakan 100 lagi, berarti mimpi saya udah 200. Pertanyaan saya, keinginan teman-teman ada berapa? Nah, kalau belum ada, mulailah menulis keinginan tersebut. Dan hari ini kita bisa diskusi beberapa keinginan kita, salah satu pintu yang akan menjembatani dalam proses pencapaian adalah dunia kerja itu sendiri. Jadi saya akan ceritakan 3 poin ini sambil nanti kita diskusi banyak.
di belakang. Saya akan buka dengan quote, teman-teman. Kata Habibie, keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Kalau teman-teman malas berusaha, tapi punya keinginan banyak, seru ya, nggak mau usaha, males, pengennya yang bagus-bagus gitu. Pengen punya mobil, pengen jalan-jalan, pengen kaya raya, apa segala macam. Nah, apakah itu bisa, Pak Riza? Bisa. Apakah itu mungkin, Pak Riza? Mungkin. Pertanyaannya adalah, kapan dan di mana, Pak Riza? Nanti di surga. Ya, kalau kita udah masuk surga, nggak perlu orang pinter. Nggak perlu orang kerja keras. Anda tidur aja, makanan datang sendiri. Nggak usah apel nyari pacar, itu calon istri, calon suami datang sendiri, cantik-cantik pula, ganteng-ganteng pula. Tapi itu di surga. Tapi kalau Anda di dunia, Anda malas, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau belajar, tidak akan pernah ada magic yang datang. Jadi, wong bejo kuwi ngalahke wong pinter. Hanya orang yang bejo, hanya orang yang beruntunglah yang akan mendapatkan kenikmatan. Pak Riza termasuk orang yang pinter atau orang yang bejo? Saya itu orang yang bejo, teman-teman. Saya itu nggak pinter. Kata ibu saya, memang saya itu sekolahnya nilainya nggak bagus-bagus amat, gitu. Tapi waktu saya SMA ngotot, saya punya ranking. Makanya waktu itu saya pengen ke UGM, pengen psikologi. Saya stres, saya nggak mau sholat, nggak keluar rumah sebulan itu karena memang saya merasa waktu itu sudah nilai saya udah bagus. Tapi saya akhirnya nggak bejo juga. Jadi orang bejo itu mengalahkan orang pintar. Kalau Anda memang tidak pintar seperti saya, bagaimana kita bisa mengalahkan orang-orang pintar? Jatuhnya adalah kita harus mencetak diri kita menjadi orang yang bejo. Orang yang bejo itu adalah orang yang menjaga dirinya untuk selalu berbuat kebaikan, berupaya berbuat baik pada orang lain, berbuat untuk mendapatkan keberuntungan dengan cara selalu berbuat baik, selalu memberikan kemampuan kita untuk orang lain, selalu menekuni semuanya dengan rajin. Kadang-kadang orang pintar itu menyepelekan. Ya, karena mereka dia udah merasa pintar, tapi dia nggak rajin. Nah, kita rajin, kita pembelajar, dan mempelajari semua item dalam kehidupan kita. Itu orang bejo. Jadi kalau Anda pengen menang, muncul sebagai pemenang. Jadilah orang yang bejo, jangan jadi orang pintar. Clear ya? Oke, ini pembuka pertama. Jadi saya sampai di posisi sekarang ini karena saya itu bejo. Dan bejonya saya itu 50% keberhasilan saya karena doa ibu saya. Jadi ingat, yang punya ibu di rumah, kontak-kontaklah terus. Mintalah doa dari beliau. Karena doa beliau itu bisa memutarbalikkan kenyataan hidup kita. Karena takdir itu bisa dirombak. Karena takdir itu akan tergantung dari usaha kita. Jadi, untuk teman-teman yang lulus, IP-nya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa. IP itu nggak menjamin. Karena IP itu adalah masa lalu. Tapi dunia kerja is masa depan. Kita harus menciptakan prestasi-prestasi baru di tempat kerja. Oke. Sekarang saya akan bagi diskusi saya ke dalam 3 part. Yang pertama adalah dunia kerja. Bagaimana kita memahami dunia kerja? Nah, oke. Kelihatan kan video saya, teman-teman ya? Oke. Pernah ikut naik seperti ini? Kalau belum, nanti main ke Dufan ya kan? Main ke Dufan atau di Jogja ini di mana ya? Banyaklah tempat yang model seperti ini. Ini roller coaster. Bekerja itu harus disadari teman-teman, seperti kita menikmati roller coaster ini. Ada naiknya, keringetan, grogi, ada turunnya, horor gitu kan. Wow, mengerikan sekali. Kita akan menikmati proses naik turun. Kita akan menikmati tekanan, kita akan menikmati gangguan, yang itu semua itu menyertai proses bekerja kita, proses berkarir kita. Itulah kenapa teman-teman harus memanage. Apa yang dimanage? Bukan roller coasternya. Karena lingkungan kerja itu nggak bisa kita manage. Yang kita manage adalah diri kita sendiri. Yang kita manage adalah perasaan kita, kerja keras kita,
cara kita bekerja, cara kita menikmati proses kerja itu yang harus di-manage. Sebab kalau kita tidak bisa memanage, kita nggak bisa berstrategi. Kita nggak memiliki strategi. Tapi kalau kita nggak bisa memiliki strategi, maka kita akan terlena dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke, apa yang terjadi? Jangan sampai apa yang seperti dialami oleh teman-teman saya, teman-teman. Bekerja begitu-begitu aja, tidak punya ambisi, tidak punya purpose, walhasil dari awal sampai pensiun pekerjaannya adalah administrasi. Begitu mau pensiun baru bingung. Setelah pensiun saya ngapain ya? Gitu. Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar di masa produktif, tapi setelah pensiun itu kita juga harus bekerja karena kita harus aktif, kita harus sehat, pemikiran kita harus benar-benar tajam. Dan kita akan bisa bermanfaat sepanjang dalam proses kerja itu kita selalu menempatkan diri seperti anak sekolah. Kita belajar banyak, kita cari pengetahuan, kita cari pengalaman, dan itu nggak boleh pernah berhenti. Oke, saya akan masuk ke beberapa statement yang akan menajamkan kembali pemahaman teman-teman tentang dunia kerja. Bekerja itu nggak sekedar menghabiskan waktu menunggu gaji. Bekerja itu tidak hanya sekedar menanti promosi naik tinggi. Di dalamnya kita mesti beraksi. Kita harus memainkan peran. Sebagai pemain, kita juga harus lihai memainkan strategi dalam dunia kerja. Oke, itu definisi pertama. Definisi kedua, bekerja itu bukan hanya mencari gaji, tapi di dalamnya terkandung sebuah tuntutan untuk kita menjadi sutradara, produser, aktor drama. Karena dalam keseharian kita di tempat kerja, kita akan menemui berbagai macam drama yang bisa jadi serunya itu mengalahkan sinetron berseri. Lah, kok gitu Kak Pak Riza? Ya, karena di dunia kerja itu ada kompetisi, ada sodok-sodokan, ada upaya cari muka, ada juga yang ngikut, memfitnah, dan lain sebagainya. Apa aja di dunia kerja itu ada. Jadi kalau Anda nggak siap sebagai pemain, Anda nggak siap sebagai sutradara, Anda nggak siap sebagai aktor, Anda akan kalah. Clear ya? Wah, serem banget dunia kerja itu Pak Riza. Ya, serem-serem menyenangkan. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan, kita harus benar-benar menempatkan diri kita dengan jelas. Bagaimana kita sebagai seorang pekerja di dunia kerja itu sendiri. Definisi berikutnya. Bekerja itu bukan awal dan akhir kehidupan. Karena bekerja itu adalah pilihan. Jadi kita bisa masuk dan keluar dari tempat kerja tergantung kita mau kemana. Dan kita ditakdirkan akan di mana dan akan menjadi seperti apa. Jadi teman-teman, kalau Anda bekerja, jangan menuntut untuk saya maunya jadi direktur, saya maunya jadi manajer, nggak bisa. Waktulah yang akan menentukan kita akan menjadi seperti apa. Kalaupun Anda tidak suka, kalaupun Anda tertekan di satu kantor, Anda boleh kok pindah ke tempat lain, Anda boleh kok resign seperti saya, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah cukup punya kekuatan untuk berpindah-pindah? Saya sarankan juga, kalau Anda berpindah-pindah, itu kalau bisa pindahnya naik. Jangan pindahnya sama. Jadi staff melulu. Udah berapa lama bekerja? Udah 15 tahun Pak Riza. Oh, kerja di mana? Saya udah pindah-pindah sampai 7 perusahaan Pak Riza. Oh gitu. Sekarang statusnya sebagai apa? Jadi staff Pak Riza. 7 perusahaan jadi staff terus. Ya, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya, pengalamannya bertambah nggak? Bertambah Pak Riza. Oh bagus. Gajinya naik nggak? Gajinya nggak naik Pak Riza. Malah semakin menurun. Nah itu berarti kemunduran. Karena berkarir itu sama saja kita menciptakan, mengumpulkan pengalaman. Berkarir itu kita mengumpulkan amunisi, senjata. Dan kita itu semakin hari seharusnya seperti barang antik. Kita itu semakin laku. Jadi bukan sebaliknya. Clear ya? Jadi kalau Anda bekerja hanya sekedar menuruti passion, menuruti keinginan, Anda banyak ngambek, banyak gak suka dengan orang-orang di lingkungan, kemudian keluar masuk perusahaan, mencari tempat bekerja yang asik, itu nggak pernah ada. Karena bekerja itu
persis kayak perusahaan itu persis kayak diri kita. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi begitu kita berpindah, selalu saja permasalahan tantangan itu ada dan unik di setiap perusahaan. Definisi keempat, bekerja itu kadangkala bukan tempat untuk sekedar berkarya, mencari duit, kemudian dapat gaji, enggak. Tapi tempat untuk kita berkontribusi pada sebuah proses kerja. Dan di dalamnya kita seperti dipaksa bermain di sebuah pertandingan. Yang ada kalanya kita bisa jadi pemenang, ada kalanya pula kita bisa menjadi orang yang kalah. Namun akan tergantung pada bagaimana kita memainkan strategi. Nah ini penting banget teman-teman. Karena kalau Anda nggak berstrategi, Anda nggak akan pernah bisa jadi pemenang. Oke, definisi kelima. Bekerja itu adalah tempat kerja. Tempat kerja itu bukan rumah. Yang kadang kita bisa semaunya menikmati kenyamanan seperti yang kita mau. Karena di tempat kerja itu kewajiban kita adalah bekerja, bukan berumah. Jadi kita dibayar atau digaji itu memang untuk berkorban dan mengorbankan kesenangan untuk sebuah kemewahan. Bayangin, kalau di rumah kita bisa pegang remote, nonton Netflix dari pagi sampai malam. Kakinya naik ke meja, main gitar, makan, tidur semau-maunya. Tapi kalau di tempat kerja, Anda memang harus on pagi-pagi, jam 8, jam setengah 8 pagi, jam 7 pagi. Harus berangkat dari rumah. Nggak boleh tidur, nggak boleh nerusin tidur, harus mandi. Berangkat ke kantor, kerja, meeting. Ngantuk pun harus ditahan. Anda harus berdebat, Anda harus berstrategi, memberikan kontribusi. Anda baru bisa bebas lagi nanti setelah jam 5 sore. Itu kalau Anda nggak disuruh lembur. Tapi kalau disuruh lembur, suruh memperpanjang di kantor, gitu kan. Jadi tempat kerja itu bukan berumah. Nggak bebas. Anda kalau jadi pegawai, liburnya cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali, cutinya cuma dikasih 12 kali. Nggak boleh minta lebih cutinya. Karena Anda dipaksa untuk benar-benar on. Anda itu kontraknya jadi pegawai. Jadi selama Anda jadi pegawai, Anda nggak bisa bebas. Kecuali Anda jadi pengusaha. Anda bisa mengatur diri Anda sendiri. Tapi gajinya nggak tiap bulan. Gajinya nggak bisa sama setiap saat. Tidak ada promosi juga. Memang hidup itu pilihan. Maka saya ingatkan teman-teman, setelah lulus itu Andalah yang akan menentukan akan seperti apa diri Anda sendiri. Jangan pernah mau-maunya sendiri. Kalau mau-maunya sendiri, saya ingatkan lagi nanti di surga. Kalau di dunia, Anda benar-benar akan dituntut untuk bekerja keras, dan kerja keraslah itulah yang akan membentuk hidup Anda ke depan. Oke, kita nanti buka diskusi ya teman-teman, tapi saya lanjutkan materi slide saya. Dunia kerja itu tidak seperti di arena sepak bola. Kalau di arena sepak bola, kalau seragam kita merah, kita tahu yang hitam itu adalah musuh kita. Yang hitam itu adalah wasit kita. Tapi kalau di dunia kerja, kita nggak tahu siapa musuh kita nggak tahu siapa supporter kita. Yang ada adalah kita semua berkompetisi. Jadi di tempat kerja itu jangan cari sahabat. Di tempat kerja itu jangan cari teman. Di tempat kerja itu perlu di framing adalah tempat berkompetisi. Karena kita digaji untuk berkarya, kita berkontribusi, dan siapa yang memberikan kontribusi lebih banyak, siapa yang kelihatan cerdas dan memberikan ide lebih banyak, itu yang bakal menang. Gitu. Jadi Anda harus berhati-hati. Tapi sekali lagi, beberapa slide saya berbahasa Inggris, tapi coba saya artikan. Intinya adalah, poinnya adalah kalau Anda cari tempat kerja yang full demokratis, yang transparan, yang jujur, itu nggak ada. Anda akan frustasi dan Anda akan kecewa. Di tempat dunia kerja itu tidak ada pure demokrasi. Karena di situ ada semacam permainan. Di situ ada orang yang berusaha untuk naik jabatan tanpa pakai proses. Di situ ada penunjukan, kedekatan, dan lain sebagainya. Dan itu pasti Anda akan alami. Kok Pak Riza sharingnya yang begini sekali? Saya pengen menceritakan kenyataan di dunia kerja itu yang apa adanya. Oke, Pak Riza, jadi saya harus seperti apa?
Kalau Anda ingin menyadari dunia kerja secara transparan, Anda harus menerima apapun yang terjadi. Tapi kita harus punya idealisme yang kita pegang kuat. Kita harus benar-benar bisa memainkan peran kita. Nggak harus hitam-hitam, putih-putih. Abu-abunya pun boleh Anda lakukan. Tapi abu-abu ini benar-benar abu-abu yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda coba main-main, pengen naik jabatan, tetapi dengan tidak transparan, tidak jujur, memfitnah orang lain, mencari muka dengan cara menjilat, itu tidak akan bertahan lama. Jadi, Anda sadari bahwa dunia kerja itu adalah dunia kumpulan manusia-manusia yang punya banyak kepentingan. Jadi, kalau kita punya purpose, kita punya tujuan dalam hidup, pengen berkarir, menciptakan karya, maka itu adalah jalan terbaik. Daripada Anda sodok sana, sodok sini untuk mencari tempat promosi, mendapat jabatan, itu nggak akan nyaman hidupnya. Nah, kalau kita berhasil menjadi pemenang di dunia kerja, ada beberapa keuntungan, teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat karena kita dikenal banyak orang, karena kita dikenal sebagai orang berprestasi. Kita bisa bekerja dengan cepat karena semua orang mendukung. Kita bisa keluar dari permasalahan karena lingkungan kita membackup kita, atasan kita mendukung kita. Kita bisa mendapatkan proyek banyak gitu, beragam. Tadi seperti saya ceritakan, kalau kita selalu berprestasi, kita selalu menjadi pemenang, maka lingkungan juga akan melihat kita. Kita akan mendapatkan tawaran dari mana-mana. Kemudian kita bisa melewati prosedur normal. Contohnya nih, saya waktu dilamar menjadi direktur, saya adalah orang luar. Saya tidak melalui proses alami staff di airport. Saya tidak pernah mengalami proses staff, manager, supervisor, vice president di perusahaan pelabuhan. Tapi saya langsung loncat. Jadi bypass normal prosedur karena saya dilamar. Jadi saya tugasnya waktu itu adalah bagaimana saya bertanggung jawab pada diri sendiri dan menciptakan portfolio. Kemudian kita lebih banyak mendapatkan pengakuan kalau kita selalu menjadi pemenang di tempat kerja. Saya bisa survive di tengah ujian apapun, di tengah tantangan apapun. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan cepat, dan setiap tempat di mana saya berada, maka atasan saya selalu buy-in, selalu mengambil proyek-proyek saya, dan proyek-proyek saya selalu didukung. Dan itu menyenangkan sekali. Jadi teman-teman, Anda harus menjadi pemenang di tempat kerja. Caranya apa? Caranya adalah seperti orang bawa mobil. Kita harus tahu tujuan kita mau kemana. Dari Jogja mau ke Jakarta. Nah, sepanjang perjalanan ada traffic light, kita harus stop, kita belok kanan, belok kiri, naik, turun. Tetapi sepanjang gangguan ini ada, kita selalu berpegang teguh pada keyakinan kita. Kita berpegang teguh pada tujuan kita. Jadi jangan pernah menyimpang, jangan pernah berbelok, atau tergiur oleh iming-iming mendapatkan jabatan cepat tapi melakukan langkah yang tidak benar. Jadi selalulah mencari leverage. Apa itu leverage? Leverage itu pengungkit. Pengungkit itu adalah mengumpulkan prestasi, mengumpulkan karya, mengembangkan networking, atau kenalan kita, dan kita dikenal oleh banyak orang, maka dengan cara itu kita bisa mudah berkarir. Saya bisa dikatakan menjadi GM itu sangat mudah, menjadi sales manager itu menjadi sangat mudah, menjadi direktur itu juga waktu itu saya sangat mudah saat itu, dan untuk angkatan saya banyak yang belum menjadi direktur, belum bisa menikmati itu. Nah, caranya adalah carilah pengungkit dimanapun Anda berada. Pengungkit itu berupa prestasi, berupa karya yang semua orang bisa memahami siapakah kita. Karena apa, teman-teman? Semakin rendah posisi kita, kalau kita selalu di posisi staff terus, maka posisi tawar kita nggak akan tinggi. Semakin banyak status kita pernah jadi GM, pengalaman kita pernah jadi direktur, pengalaman kita jadi vice president, kita pernah berkarya di perusahaan IT, kita pernah berkarya di perusahaan BUMN, kita pindah-pindah, maka posisi tawar kita semakin tinggi. Semakin banyak orang yang mengenal kita, maka kita lebih banyak dukungan. Semakin tinggi posisi kita, maka leverage atau pengungkit kita itu semakin banyak. Jadi, mumpung masih muda, carilah
banyak pengalaman, ikutilah banyak kursus, kumpulkan banyak sertifikat, ikutlah berorganisasi, cobalah untuk ikut volunteer di mana-mana. Semakin kita punya kumpulan mainan ini, maka leverage kita semakin tinggi. Persis kayak slide ini. Tapi kalau kita nggak pernah ikut organisasi selama kuliah, kita nggak pernah ikut kompetisi, kita nggak pernah tergabung dalam organisasi apapun, maka daya tawar kita, daya jual kita akan semakin rendah. Nah, itu menjadi penting teman-teman. Nah, kesimpulan saya di sesi pertama ini adalah selalulah jujur dan etik dalam segala hal. Karena disitulah kita akan mendapatkan kepercayaan. Jadilah orang yang menyenangkan, karena sukses karir kita itu akan ditentukan oleh bagaimana orang lain memandang kita. Yang ketiga adalah percaya bahwa setiap yang kita kerjakan akan menghasilkan. Setiap yang kita kerjakan itu tidak kita tangani dengan setengah-setengah. Yang keempat adalah percaya pada diri sendiri bahwa kita mampu kok. Kita mau belajar dan kita orang yang bisa dipercaya. Kita memiliki kekuatan yang orang lain nggak punya. Yang kelima adalah selalu respect pada orang lain. Selalu belajar pada orang lain dan tidak merasa selalu pintar. Yang keenam adalah lakukan semua yang terbaik dari setiap kesempatan yang kita dapatkan. Yang ketujuh adalah selalu pegang komitmen. Posisi apapun Anda, dimanapun Anda harus pegang komitmen. Karena ini menjadi hal yang terpenting. Supaya orang tahu sebetulnya profesionalisme Anda sejauh mana. Oke, itu dunia kerja. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan di part kedua? Oke, saya buka pertanyaan sangat lebar, sangat terbuka. Kalau ada pertanyaan boleh di chat. Kalau Anda pengen online, silahkan online. Saya buka, silahkan pencet raise hand. Ayo diskusi apapun, boleh. Saya punya 1001 jawaban. Silahkan, ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan materi saya. Ini ada satu nih, siapa nih? Oh, ada, boleh. Silakan, Mas Misiono ya? Mas Misiono? Mas Misiono mau tanya atau kepencet nih? Siapa tahu kepencet nih tombol raise hand-nya. Boleh? Iya. Oke, kalau ada boleh ya teman-teman di chat. Jadi dunia kerja itu menyenangkan sekali. Anda bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa kalau Anda juga jadi orang yang luar biasa. Tapi Anda akan jadi orang yang biasa-biasa saja kalau Anda cuman pengen mendapatkan yang biasa-biasa saja. Ya nggak apa-apa. Itu salah nggak Pak Riza? Nggak salah. Saya pengen jadi staff terus Pak Riza? Nggak apa-apa. Nggak salah. Pak Riza, saya pengen jadi pengusaha besar, punya 7 perusahaan. Nggak salah. Yang salah adalah kalau Anda tidak punya keinginan. Itu yang salah. Oke, ini ada chat. Ada pertanyaan nggak? Oh, link presentasi. Oke, link presensi. Oke, kalau belum saya lanjutkan deh, Pak Aris. Ya, monggo. Lanjut nanti. Oke, silakan Anda yang mau nyimpan pertanyaan. Saya akan masuk ke part saya, materi saya yang kedua. Nah, ini strategi anak baru. Strategi anak baru itu adalah Anda nanti menjadi pegawai baru. Dan starting a new job is scary. Memulai bekerja itu adalah mengerikan. Kenapa? Karena kita masuk ke dunia baru, kita ketemu orang baru, kita langsung mendapatkan target baru, dan itu Anda harus benar-benar siap jiwa dan raga. While it's company's job to help you learn about the office culture, much of your success at new job rides on you. Jadi yang membuat Anda berhasil itu bukan perusahaan. Anda masuk ke perusahaan besar, ke Bank Mandiri, ke BRI, perusahaan besar, ke NASA, ke YouTube, ke Google. Tapi yang membuat Anda berhasil dan sukses itu adalah diri Anda sendiri. Karena apa? Di dalam perusahaan itu terdiri oleh banyak orang. Dan disitulah kompetisi itu berjalan. Jadi yang menentukan keberhasilan Anda itu adalah bukan orang HR, bukan atasan, tapi diri Anda sendiri. Nah, rumusnya supaya berhasil apa? Ini saya berikan rumus sederhana. 50% itu adalah profesionalisme. 50% adalah pemahaman kita terhadap budaya perusahaan, office culture. Jangan lupa untuk Anda selami value perusahaan itu apa,
suasana perusahaan itu apa, industri apa yang sedang Anda tekuni, kemudian orang-orang di lingkungan Anda itu seperti apa budayanya, dan bagaimana aturan perusahaan itu. Kalau Anda sadari ini 50-50, maka Anda akan bisa sukses. Jadi Anda perlu profesionalisme ini termasuk ilmu apa yang sebetulnya harus Anda tambah. Strategi apa yang harus Anda jadikan acuan. Kemudian prinsip Anda, tujuan Anda, goals Anda dalam hidup berkarir itu apa. Kalau Anda kombinasikan ini, saya yakin Anda bisa sukses dalam dunia kerja. Tapi kalau Anda nggak profesional, Anda tidak menyadari budaya kerja di perusahaan, ini akan membuat Anda menjadi seorang yang kalah dalam kompetisi. Karena setiap perusahaan punya culture sendiri-sendiri. Antar BUMN, sesama bank aja sendiri-sendiri. Kemudian di perusahaan swasta, meskipun industrinya sama, budayanya juga berbeda-beda. Nah, yang perlu dicatat dan dipraktekkan adalah, pertama, nah ini penting teman-teman, Anda harus memiliki personal brand. Anda harus memiliki branding Anda sendiri. Apa itu personal brand? Personal brand itu adalah bagaimana Anda terlihat di 90 hari pertama. Apakah Anda pekerja keras? Apakah Anda orang yang speak up? Apakah Anda orang yang aktif berkontribusi? Apakah Anda yang suka pada tantangan? Apakah Anda orang yang rajin? Anda pemalas? Itu Anda benar-benar harus ciptakan personal brand Anda 90 hari pertama di tempat kerja. Nah, setiap Anda berinteraksi, Anda benar-benar terlihat nggak orang yang respect pada orang lain, orang yang profesional, orang yang rajin, dan orang yang menikmati proses bekerja 8 jam per hari. Nah, apakah Anda juga orang yang mampu berkomunikasi dengan lingkungan? Anda akan terlihat pada saat Anda rapat pertama kali, Anda akan terlihat bagaimana Anda menyelesaikan semua tugas-tugas di kantor, itu akan menjadi dan membentuk branding Anda sendiri. Clear ya? Jadi Riza itu seperti apa? Pak Aris Toha itu seperti apa? Itu terlihat 90 hari pertama di tempat kerja. Jadi mohon konsisten dari awal sampai Anda menjalani hari-hari di tempat kerja tersebut. Yang paling penting adalah Anda harus ciptakan attitude atau perilaku Anda yang terbaik. Pak Riza, saya itu orang pemalas. Oh, mohon maaf. Sekarang saya udah bekerja. Saya harus menjadi orang yang rajin. Pak Riza, saya itu orang yang introvert. Saya nggak bisa ngobrol dengan orang baru. Oh, nggak bisa. Itu dulu waktu mahasiswa. Tapi sekarang sebagai pekerja, saya harus menjadi orang yang ekstrovert. Mau memperkenalkan diri kepada lingkungan baru, suka ngobrol dengan orang baru, suka memberikan ide, suka bicara, itu adalah attitude yang harus kita munculkan. Tips yang kedua, hati-hati dengan semua tugas-tugas yang Anda terima di tempat awal, di tempat kerja awal. Karena Anda tidak perlu butuh waktu banyak, Anda akan mendapatkan PR-PR cukup banyak. Anda akan mendapatkan target-target baru. Dan itu akan membuktikan sejauh mana profesionalisme Anda menerima tantangan pekerjaan ini. Setelah Anda tanda tangan kontrak, maka bos Anda akan melempar pekerjaan-pekerjaan cukup banyak, bukan? Nah, oleh karena itu, buktikan dari pekerjaan ini Anda bisa kelola. Dan kadang-kadang kita mesti yes man dulu di awal. Ya, jadi staff itu nggak boleh nolak. Kadang-kadang kita harus oke, yes man. Tapi yes man ini nggak boleh lama-lama. Setelah Anda punya posisi, setelah Anda pegang kendali, maka Anda nggak boleh yes man. Bertukar pendapat dengan atasan, berbeda pendapat dengan atasan, itu boleh-boleh saja. Dan itu dihalalkan. Tapi kalau yes man terus-menerus, itu nggak akan baik. Yang ketiga, choose your work battles wisely. Anda harus menghadapi persaingan di lingkungan kerja Anda. Anda harus benar-benar waras memilih teman. Anda harus benar-benar produktif mengelola pekerjaan. Karena Anda akan dihadapkan pada tingkat kompetisi yang cukup tinggi. Jadi, Anda harus benar-benar memanage rasa frustasi, kekhawatiran, teka-teki ini larinya kemana. Jalani saja, produktif saja, dan selalu positive thinking. Dan yang keempat adalah create good time management. Anda harus memanage waktu. Karena Anda akan merasa exhausted, Anda akan dipaksa bekerja full, Anda akan dipaksa lembur.
Jadi Anda harus memanage kesehatan juga. Kapan Anda belajar, kapan Anda bekerja, kapan Anda harus meningkatkan kompetensi diri, kapan Anda harus berkata tidak, kapan Anda harus menempatkan prioritas, kapan saya harus beribadah, kapan saya harus sholat duha. Anda harus kejar waktu, sementara saya harus meeting. Oh, masih meeting. Saya harus sholat dulu karena udah waktunya azan. Anda harus benar-benar memanage waktu Anda sebaik mungkin. Dan yang kelima adalah Anda harus menjadi orang yang curious. Selalu bertanya, selalu membangun curiosity, mencari tahu lebih banyak supaya Anda dipandang sebagai orang yang aktif dan mau mempelajari hal-hal baik. Jadi, Anda juga harus dalam konteks ini benar-benar belajar dari kesalahan. Belajar dari kegagalan. Pak Riza, saya baru 2 bulan, tapi tiba-tiba saya dimarahi oleh bos saya. Nggak apa-apa. Karena dimarahi bos itu adalah kita diajari untuk mempelajari hal yang salah dan yang benar. Dan itu bukan kegagalan. Oke? Jadi, kalau Anda menjadi orang baru diterima di tempat kerja, tidak akan pernah ada yang expect bahwa Anda harus profesional 100%. Karena Anda adalah orang baru. Jadi, fungsi Anda adalah mempelajari apa yang sedang Anda jalani. Jadi, jangan takut salah, teman-teman. Tapi nggak boleh salah 2-3 kali. Itu bandel. Ya, kalau Anda salah itu boleh, tapi jangan diulang kesalahannya. Itulah kenapa aktiflah untuk mengambil inisiatif, selalu lakukan riset, dan belajarlah tentang organisasi. Oke, itu tentang pembelajaran sebagai orang baru. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, chatnya belum ada, berarti nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Ada yang mau tunjuk tangan, membayangkan dunia kerja seperti apa, mau sharing, mau diskusi, boleh. Oke, silahkan kalau ada. Oke, ini ada pertanyaan nih. Oke, dari Mas. Oh, ini direct message. Kalau direct message nggak usah saya bacakan namanya ya. Takutnya nanti rahasia pertanyaannya. Oke, saya bacakan saja. Selamat siang Pak Riza. Maaf kalau pertanyaannya kurang menarik. Saya mau bertanya, saya sudah bekerja selama 6 tahun dan saya bosan dengan pekerjaan itu. Kemudian saya ingin membuka suatu usaha mandiri. Namun orang tua saya tidak mendukung usaha saya tersebut dan orang tua saya ingin saya lanjut bekerja saja. Pertanyaannya, apa solusi atau saran, dan jika dari Pak Riza, jika hambatan untuk membuka usaha sendiri adalah orang tua? Oke, menarik. Pertanyaannya menarik. Oke, coba kita diskusi ya. Oke, jadi gini. Selepas kita wisuda atau sepanjang kita tinggal di rumah bersama orang tua, maka masih ada tanggung jawab terhadap orang tua. Itu yang pertama. Untuk laki-laki sebelum nikah, maka kita itu masih menginduk kepada orang tua. Jadi doa orang tua itu menjadi penting. Tapi untuk wanita, setelah kita menikah, maka yang menjadi prioritas adalah suami kita. Orang tua itu menjadi porsi kedua. Tapi peran doa orang tua masih selalu menjadi hal yang terpenting. Nah, bagaimana kalau kita sudah lulus dari dunia sekolah dan bekerja? Oke, saya boleh sampaikan bahwa orang tua itu bertanggung jawab pada kita sampai dengan kita mandiri. Orang tua kita itu intinya adalah menjadi supporter dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ternyata punya perbedaan pendapat pada saat penentuan pekerjaan, yang perlu saya sarankan adalah tidak usah berkonfrontir atau berkonflik kepada orang tua. Anda harus bisa menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Pak Riza, apakah kita selalu nurut orang tua? Enggak juga, karena posisi kita sudah dewasa. Posisi kita sudah harus menentukan jalan hidup kita. Tetapi sebagai anak yang belum mandiri, maka kita pasti butuh dukungan dan doa orang tua. Terus gimana cara menyelesaikannya, Pak Riza? Nah, begini. Menyelesaikan perbedaan pendapat dengan orang tua itu harus dengan cara yang santun. Ini pun harus Anda lakukan persis pada saat Anda nanti punya bos, punya atasan. Saya mau cerita
bagaimana pada saat saya memutuskan untuk resign dari Garuda. Nah, ini true story nih. Orang tua saya waktu itu menolak. Jangan, Garuda itu hebat, perusahaan besar. Orang kagum kamu kerja di Garuda, brandnya bagus. Tapi saya resign untuk mendapatkan tantangan di airport. Karena saya dilamar untuk bekerja di airport. Apa yang saya lakukan? Saya mengambil cuti. Ini kan semen ya, ini persis ya, Anda udah bekerja 6 tahun. Mengambil cuti dari tempat kerja, saya ajak orang tua saya liburan, saya bikin happy orang tua saya, kemudian saya ajak makan bersama, saya ajak ngobrol kanan kiri, di saat yang paling tepat, di saat yang paling santai, baru saya ceritakan kepada orang tua saya. Betapa di Garuda itu saya sudah mengalami banyak pengalaman. Saya sangat happy orang tua saya mendoakan saya terima di Garuda. Saya happy orang tua saya selalu mendukung karir saya di Garuda sehingga pengalaman saya begitu banyak. Disitulah saya mencoba untuk merayu orang tua saya. Saya berikan gambaran tentang kenapa saya harus keluar dari Garuda. Bagaimana tempat kerja baru saya nanti. Tantangan apa yang belum saya dapatkan di Garuda dan saya pengen cari di tempat lain. Jadi, Mas atau Mbak yang bertanya ini, dekati orang tua dan jangan pernah berkonfrontasi. Rayulah orang tua dan jangan pernah menajamkan perbedaan, tapi satukanlah perbedaan dan dekatilah orang tua dengan posisi yang sangat menyenangkan. Saya yakin kalau kita menyampaikannya dengan benar, ini berarti ilmu negosiasi, ilmu mempengaruhi, ilmu berkomunikasi. Pada saat kita berkomunikasi dengan benar, orang tua itu pasti akan bilang, Yohle, ya nak, lakukan saja sesuai keinginanmu. Orang tua hanya mendukung. Karena orang tua tidak akan pernah tahu apa yang kita rasakan di tempat kerja kita saat ini. Orang tua kita tidak berada di perusahaan kita saat ini. Tapi orang tua harus bisa memahami apa yang kita rasakan kalau kita menyampaikannya dengan benar. Jadi saran saya, Anda memang harus lepas dari drive-nya orang tua. Tapi kalau Anda pengen lepas, carilah cara yang terbaik. Karena bagaimanapun juga doa orang tua itu pasti akan didengar. Dan apalagi ibu ya, itu mempengaruhi keberhasilan kita di masa depan. Jadi saran saya, dekati orang tua. Coba ini yang bertanya, boleh jawab ya. Boleh jawab secara japri juga ke saya. Direct message, sudah melakukan pendekatan yang terbaik belum? Pernah ngajak orang tua malam mingguan belum? Neraktir orang tua di tempat yang bagus. Nanti orang tua itu akan termehek-mehek. Orang tua itu akan ternyuh dan hancur hatinya. Apalagi kalau pendekatan kita manis banget ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pak Riza, ini juga direct message. Boleh tanya tentang tips tentang karir nggak? Kita kan ada beberapa yang telat kuliahnya. Umur sudah sampai batas penerimaan pekerja. Tipsnya untuk memulai karir gimana Pak Riza? Saya jawab ya Mas, umur saya tahun depan ini 50 tahun. Saya memulai karir saya yang kedua. Jadi pertanyaannya adalah jangan pernah mengotak-kotakkan umur. Saya adalah orang yang tidak percaya dengan usia produktif. Ya, jadi saya dapat status GM, jabatan GM itu di usia yang sangat muda, yang bisa dikatakan belum terlalu produktif juga. Saya mulai bekerja 21 tahun, pada saat itu usia orang bekerja mulai 23, 24, tapi saya 21 sudah memulai. Sekarang 2 tahun yang lalu saya memutuskan karir saya dan mencoba untuk resign. Saya memulai karir saya baru lagi. Jadi tidak ada kata telat dalam berkarir. Tidak ada kata telat dalam kuliah. Itu hanya masalah waktu. Waktu itu yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan dunia ini, yang menentukan usia kita, yang menentukan umur kita. Jadi jangan pernah salahkan waktu. Kalau kita terlambat kuliah, yang mungkin kita yang bisa menjawab, kenapa terlambat dulu? Tapi tidak ada kata terlambat berkarir, karena karir itu sangat terbuka luas. Anda mau berniat, Anda punya strategi, Anda punya semangat, lakukanlah. Pasti jalannya terbuka lebar. Jadi tips untuk berkarir adalah, memulai karir adalah niat yang tulus,
Semangat pelajari dunia yang akan Anda selami, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan pernah berhenti untuk berguru. Kalau perlu cari mentor, Mas. Mentor itu akan membawa Anda ke ranah di mana Anda akan terchallenge. Anda boleh cari mentor orang tua, Anda boleh cari mentor kakak Anda sendiri, teman senior Anda, dan Anda harus berterus terang. Kalau Anda terbuka, maka Anda pasti akan tahu jalannya akan di mana. Begitu ya? Oke, Mas atau Mbak yang bertanya ini, tips tentang karir, gampang banget, nikmati prosesnya dan jangan pernah membohongi diri sendiri, dan jangan pernah bermain api, korupsi, ya kan, nepotisme, kemudian fitnah, itu nggak boleh. Selama Anda bersih, ya, selama Anda bersih, karir Anda pasti akan naik terus. Selama Anda menunjukkan semangat Anda, karir Anda pasti naik terus. Gitu. Oke, terima kasih. Yo, saya dapat message dari yang penanya pertama. Terima kasih Pak Riza sarannya, saya coba terapkan. Yes, harus. Oke, ada pertanyaan lagi nih ketiga. Waduh, seru ya. Assalamualaikum Pak Riza, mohon sarannya bagaimana membagi waktu antara kita sebagai istri dan seorang ibu tapi juga ingin bekerja. Apakah kita lebih baik bekerja keluar atau berwirausaha? Waduh. Waduh. Ibu ini yang tanya. Berat nih Pak Aris pertanyaannya. Oke, saya akan jawab sepengetahuan saya ya. Kalau Anda wanita dan sudah berkeluarga dan sudah menjadi istri, maka jawabannya ada pada suami Anda. Clear ya? Kalau suaminya ridho, maka teruskan berkarirnya. Tapi kalau suaminya tidak ridho, maka carilah jalan lain untuk berkarir. Karena terus terang dalam Islam pun mengatakan ada saatnya seorang wanita itu memang harus mengalah. Ada saatnya seorang wanita itu ada waktunya untuk mengabdi. Dan mengabdi dan karir terbaik seorang istri, seorang wanita itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Pak, tapi ini kan zaman sudah maju. Anak-anak saya sudah besar. Saya sudah bisa menjadikan mereka mandiri. Apakah saya bisa berkarir? Bisa dan harus. Sepanjang suaminya ridho. Itu saja jawaban saya. Kalau suaminya tidak ridho, secanggih apapun karir Anda, itu nggak laku. Itu nggak indah. Clear ya, Mbak atau Bu yang bertanya? Jadi kembali kepada suami, kembali kepada ridhonya, karena mencari ridho. Kecuali suami meminta Anda untuk, yuk boleh nggak kamu bekerja? Kita berjuang bekerja sama membesarkan keluarga, membiayai keluarga kita. Nah itu boleh. Clear ya? Tapi kalau suami tidak ridho, mengabdilah dulu yang terbaik, tunjukkan sebagai ibu yang benar-benar all out, outstanding. Setelah nanti semuanya sudah agak legaan, tanya kepada suami, boleh nggak saya pengen bekerja lagi? Nah, kembali lagi, ridhonya, yes or no-nya dari suami. Oke, pertanyaan kedua sudah mengirimkan message, terima kasih Pak Riza. Pertanyaan ketiga saya tunggu, menjawab nggak pertanyaan saya? Oke, saya masuk ke slide dulu ya Pak Aris. Saya lanjutkan. Oke, slide saya beberapa lagi nih. Sekarang tentang strategi interview. Nah, ini juga menarik. Saya punya pengalaman berapa ya? 5 kali, 6 kali interview. Ada online, ada yang offline. Saya pernah punya pengalaman assessment, ujian yang dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan alhamdulillah saya lolos terus gitu. Nah, ini saya ingin sharing tentang interview, teman-teman. Yang pertama adalah pada saat interview, jangan pernah berbohong. Karena Anda bohong itu akan ketahuan dari mimik muka. Apalagi kalau interviewernya adalah seorang psikolog. Cerdas menyebutkan kelemahan. Jadi, Anda kan selalu ditanya ya, apa kelemahan Anda bisa disebutkan? Nah, ini Anda tolong di-manage. Kelemahannya jangan ditunjukkan yang malah mematikan diri Anda sendiri. Ya Pak, saya IP-nya saya bagus Pak, tapi saya pemalas. Saya bangun, ya kan? Saya bangun nggak pernah bisa pagi, Pak. Saya kadang-kadang moody. Nah, ini penyakit nih. Banyak sekali yang menjawab moody. Moody itu memang jujur kita moody, kelemahan. Tapi kalau dalam interview jangan disebutkan. Kelemahannya apa, Pak Riza? Pak Riza, apa kelemahannya kalau Anda mau diterima di sini? Kelemahan saya kadang-kadang saya sulit membagi waktu pada saat saya menikmati kerja. Nah, itu kelemahan tapi keren. Lah kok bisa? Karena saya itu happy banget Pak multitasking. Saya happy banget Bu multitasking. Saya suka mendapatkan pekerjaan banyak dalam satu waktu.
Dan buat saya itu challenging sekali. Tapi kelemahannya adalah saya jadi lupa makan, saya kadang-kadang lupa tidurnya jadi lupa. Saya sangat menikmati proses kerja. Nah, keren kan? Tolong dicatat tuh jawabannya gitu. Jadi kalau kelemahan jangan jujur banget gitu. Nanti kelemahannya, saya mudi Pak, saya suka ngambekan. Jadi kalau saya nggak suka sama orang, ya udah saya suka diem, itu kelemahan saya. Itu jujur tapi menjerumuskan. Yang berikutnya adalah storytelling. Kalau Anda pengen masuk interview, Anda harus jadi storyteller. Ngerasa nggak kita sudah ngobrol di sesi ini sudah 1/4 jam? Nggak terasa kan? Berarti saya storyteller yang baik. Saya tukang bercerita. Saya bisa menceritakan sesuatu menjadi menarik. Dan itu harus Anda latih. Jadi kalau Anda interview, Anda nggak boleh, Mas, kenapa suka kerja di sini? Suka aja. Apa yang membuat Anda tertarik di sini? Nggak tahu ya, saya ngelamar aja sih Pak. Ya kebetulan diterima. Itu Anda bukan storyteller. Anda nggak asik. Kalau saya menghadapin yang seperti ini langsung saya coret. Ya udah Mas, kalau gitu Anda nggak menarik, keluar aja gitu. Jadi storyteller itu harus. Nah, hati-hati jebakan Batman. Hati-hati jebakan Batman. Ini contohnya nih ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Mas, kok tahu perusahaan ini? Iya Pak, saya tertarik sudah sejak lama. Oke, ini saya lihat alamatnya jauh ya, 40 kilo dari sini ya. Nanti saya kebayangin, gimana kalau kerja? Mau tinggal kos di sini? Enggak sih Pak, saya tetap tinggal di rumah. Loh, tapi gimana berangkatnya di sini masuk jam 7 loh Mas? Ya itu sih Pak, saya juga lagi mikirin itu. Bisa nggak ya masuk jam 7? Tapi ya saya usahakan deh, ya semoga aja saya nggak terlambat. Nah ini jebakan. Anda akan digiring pada pertanyaan-pertanyaan yang akan menunjukkan keaslian kesejatian Anda. Jadi perlu hati-hati pada saat Anda interview. Intinya adalah siapkan beragam contoh tepat dan baik kelebihan dan kelemahan Anda, dan jangan terlalu lugu. Kalau Anda terlalu lugu, Anda akan terjebak dengan banyak pertanyaan dari interviewer. Berikutnya, tips untuk Anda lolos di interview. Jangan berlebihan. Kalau tadi saya bilang storyteller, jangan semuanya diceritakan. Jangan terlalu songong. Songong itu terlalu overexpose. Itu juga harus hati-hati. Karena kalau berlebihan itu menjadikan orang yang interview itu nek. Gitu. Ini orang sombong banget sih. Ini orang lebay banget sih. Gitu. Tapi juga jangan terlalu menutup diri. Jangan terlalu introvert. Mas, boleh nggak diceritakan kelebihannya apa? Maaf Pak, ya biasa-biasa saja sih Pak. Ya kalau kelebihan ya saya tidak merasa itu kelebihan, ya udah seperti ini saja. Jadi kelebihannya apa? Ya nanti kalau saya diterima kerja mungkin akan kelihatan kelebihan saya, tapi saya nggak sombong sih, ya saya biasa-biasa saja. Nah, Anda harus menunjukkan semangat kemenangan. Anda harus benar-benar antusiasnya kelihatan. Ambisi Anda harus terukur. Dan yang paling penting, setiap menjawab pertanyaan jangan langsung dijawab. Tahan dulu, pikir dulu, cari kalimat yang bagus, cari pilihan kata-kata yang tepat. Ambil nafas 3 kali. Mas Riza, boleh diceritakan apa sih yang menonjol dari Mas Riza? Baik, saya jawab pertanyaannya ya Bu. Ambil nafas sekali, 2 kali, 3 kali. Saya mau jawab apa ya gitu. Baru kita sampaikan. Jadi mengambil nafas 3 kali ini adalah strategi untuk Anda mencari jawaban yang tepat, yang acceptable. Hati-hati, percaya diri boleh, tetapi jangan sombong. Rendah hati boleh, tapi jangan sampai 11-12 dengan rendah diri. Karena Anda akan dipandang sebagai orang yang underdog, orang yang sebetulnya kalah sebelum berperang. Anda akan kelihatan jelek banget dibanding pesaing yang lain. Nah, interview itu adalah semacam kita masuki arena jualan. Diri kita itu adalah produknya. Diri kita itu adalah barang jualan. Jadi please promoting yourself. Jual kelebihan Anda, tutupi kelemahan Anda, tapi twist atau balikan kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Itu yang paling penting. Oke, saya pengen manggil satu orang ya, yang ada di sini ya, meskipun tidak tidak ada
Saya belum pernah mengenal, tapi saya pengen manggil dulu. Mas Habibi Muhammad. Boleh dibuka sound-nya Mas Habibi? Mas Habibi, nah ini ujian nih. Dipanggil sekali harus cepat. Karena kelihatan Anda antusias nggak? Ini saya panggil 3 kali, nggak mau hidupin audionya, saya pindah ke orang lain nih. Mas Habibi? Iya, Pak. Oh, cowok cewek sih Mas Habibi? Cowok, Pak. Tapi Oh, cowok, suaranya kecil banget, sorry. Oke, Mas Habibi. Nggih. Oke, thank you. Kenapa Mas Habibi? Ini hujan, Pak. Oh, hujan. Oke, ya. Mas Habibi, oke. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau saya tunjukkan 3 botol di slide ini, saya kasih botol mineral water ke Mas Habibi. Mas Habibi pilih yang mana? Yang apa ya, Pak? Yang masih kosong paling, Pak. Ini isi semua Mas Habibi. Maksudnya Ini yang ada nggak Aqua, ada Dasani, ada yang tidak bermerek. Mau pilih yang mana? maksudnya yang tidak bermerek, Pak. Oh, kenapa? Ya, gimana ya, Pak? Ya, mulai dari nol, apa-apa dari nol, Pak. Oh, oke. Oke, cara pandangnya berbeda. Oke, Ya, Pak. mulai dari nol boleh. Pertanyaan saya yang kedua. Aduh, Pak. Kalau saya tanya Mas Habibi, kualitasnya, kualitas airnya, produknya, bagusan Aqua, Dasani, atau yang nggak punya merek? Ya Allah, membingungkan, Pak. Enggak, saya mau kasih, saya tanya aja Mas Habibi nih. Menurut Mas Habibi, singkat saja. Kualitasnya bagus Aqua, Dasani, atau yang nggak ada mereknya? Kalau lihat produk. Kalau dijual harganya mahal mana Mas Dasani? Aqua, Yang Pak. Aqua, Dasani, atau yang nggak punya merek? Aqua. Kenapa? Karena banyak yang dikonsumsi di masyarakat, terkenalnya Aqua, Pak. Oke, terkenal. Berarti dikenal banyak orang dan tahu. Thank you Mas Dasani. Jadi, sorry Mas Dasani, Mas Habibi. Jadi Mas Habibi teman-teman itu menjawab bahwa Aqua lebih mahal, lebih laku karena dikenal. Nah, ini sebetulnya saya memberikan contoh ini adalah pendekatannya lebih kepada kalau kita menjadi diri sendiri, maka Habibi Muhammad itu adalah brand. Riza Perdana Kusuma itu adalah brand. Jadi kalau kita mau membangun brand kita, miriplah bangunlah seperti Aqua. Jangan yang nggak ada merek. Kalau nggak ada merek itu nggak ada orang mengenal. Orang nggak mengenal kita, orang kita nggak laku. Kita nggak punya prestasi yang bisa dikenal orang, kita nggak bakal laku. Tapi kalau prestasi kita banyak, portfolio kita banyak, kita selalu santun berkomunikasi, kita bisa menjaga komunikasi kita, maka kita akan dikenal orang. Maka mulai dari sekarang, teman-teman, Anda saat interview itu adalah menjual brand. Ya, jadi nama-nama Anda ini adalah brand. Adi Kurniawan, Ahid Ali, Alfrida, Aminur Hoirun Nisa, Ana Suryaningsih, Anto Suparyanto. Ini adalah merek. Tinggal merek Anto Suparyanto dibanding dengan Ana Suryaningsih, dibanding dengan Aryoka, dibanding dengan Astri Purnama, ini kuatan mana brandnya? Itu tergantung bagaimana Anda mengelola brand Anda sendiri. Jadi pada saat interview, Anda benar-benar harus memunculkan brand Anda yang kuat. Itulah kenapa Anda harus percaya diri. Itulah kenapa harus menggunakan body language, tatapan muka, tampilan yang keren. Kenali diri sendiri, kelemahan saya di mana ya? Oh, saya kurang bisa bicara banyak, berarti kita harus berlatih. Oh, saya nggak bisa menjual diri. Anda tanya kepada orang lain bagaimana menjual diri. Itulah kenapa pentingnya Anda belajar sebelumnya. Anda harus melatih bicara, melatih berkomunikasi, memfilter konsumsi informasi Anda, dan Anda harus belajar tentang industri yang akan Anda masuki. Teman-teman, mulailah belajar acting sebagai pribadi yang menyenangkan. Karena interview itu adalah pintu gerbang Anda akan lolos menjadi pegawai atau tidak. Itu adalah satu-satunya langkah di luar tes-tes yang lain. Kalau Anda selalu terlihat menyenangkan, maka Anda akan laku di pasaran. Oke, saya akan tontonkan video ini ya teman-teman, singkat saja.
Well, what do you want to know? Tell me about yourself. Well, I am very passionate about IT. I just finished New Horizons Computer Learning Center. I obtained my A+, my Network Plus, my Security Plus, and my CCNA. I have Active Directory experience in my last job, customer service, and I'm really, really excited about this opportunity. It's great. Oke, itu kelihatan banget kan? Bagaimana orang yang body language-nya, ekspresinya dijalankan, menarik, itu gampang dicontoh. Tinggal Anda mau berlatih atau tidak. Saya lanjutkan. About your last job. Where do I start? I hated everybody that I worked with. My boss was super annoying. He was always calling me, always wanted me to work. I had to work even harder than I've ever worked in my life. I couldn't deal with it. Interview itu bukan tempat curhat. Jadi kalau Anda diminta untuk apa yang kegagalan yang misalnya pertanyaan, apa kegagalan yang pernah Anda alami, kemudian Anda curhat, Anda nangis-nangis, Anda menjelek-jelekan orang, nah itu nggak benar. Itulah yang saya sebut tadi, jebakan Batman. Jadi Anda harus mengupas kelemahan yang Anda miliki menjadi kekuatan. Seperti anak ini tadi, dia menceritakan bahwa dia kesel banget sama orang yang sebelumnya, dia pernah punya pengalaman yang jelek, malah di situ kesannya adalah curhat. Jadi kita harus twist, kita harus balikkan menjadi arena tempat ngomong curhat tapi berkelas. Tell me about your last job. Well, I was working as a help desk technician. I was assisting customers over the phone, troubleshooting, answering any questions that they had. Oh, wow, yeah. Nah, misal ditanya, apakah Anda pernah bekerja? Pernah. Di perusahaan apa? Saya perusahaan di perhotelan 2 tahun. Kerja berapa lama? 2 tahun. Boleh nggak ceritakan hal-hal buruk yang pernah Anda alami di sana? Pengalaman buruk buat saya itu sangat menantang. Dan saya tidak pernah melihat sebagai pengalaman buruk ya, tetapi setiap kejadian yang menuntut saya lebih berperan aktif melayani tamu-tamu hotel, itu menjadi pengalaman yang buat saya pembelajaran yang cukup menarik. Di situ saya bisa memperbaiki kelemahan saya, di situ saya bisa menuntut saya untuk belajar lebih banyak, dan buat saya pengalaman buruk akan menjadi pengalaman baik. Jadi kalau Ibu atau Bapak bertanya kepada saya tentang pengalaman buruk, saya bilang itu adalah pengalaman yang challenging. Karena tanpa pengalaman dan tantangan itu, saya tidak akan pernah bisa berani untuk melamar di perusahaan ini. Sehingga di perusahaan ini, ya saya punya bekal pengalaman yang cukup banyak, yang menantang, yang sulit, dan saya happy untuk berbagi keberhasilan. Nah, keren kan? Nah, itu kita dipancing untuk menyampaikan hal-hal yang buruk, tapi kalau kita nggak pinter membolak-balikan, maka ya kita akan tenggelam. Kita bisa dicoret gitu. I'm so sorry. Can you just give me 1 second? I just need to answer this. I think it would be a good fit because I have a lot of experience and I've been doing this for a long time. And the position seems like a position I can do, and I'm really, really interested in this role. Why do you think you'd be a good fit for this job? Well, I'm really looking for somebody who's A+ in Network Plus certified, and I just obtained my certifications. I know you need somebody with customer service experience. I love working with others. I love working in a team. I love solving problems. Oke, teman-teman, fokus kepada penanya, matikan handphone, kemudian tunjukkan body language, tunjukkan wajah yang menyenangkan, dan jawab dengan terstruktur, fokus pada pertanyaan, dan jangan menjawab yang lain yang di luar yang ditanyakan. Karena kalau Anda terlalu melebar, maka Anda akan ketahuan kelemahannya. Gitu. Dan yang terakhir, teman-teman, saya mau sharing tentang kurikulum vitae. Oke, ini karena waktunya juga sudah mepet, saya kembalikan nanti ke Pak Aris. Terakhir, ini singkat saja tentang CV. CV itu penting. CV itu adalah portfolio kita. Ibaratnya CV itu adalah catatan sejarah. Kalau Anda bertanya, Pak Riza, CV-nya sekarang berapa lembar? CV saya itu kalau saya biarkan itu 40 lembar, teman-teman. Ukuran A4 itu 40 lembar CV saya. Kok bisa? Saya sudah tekan, itu maksimal itu ada sekitar 13-14. Karena CV buat saya adalah sejarah kehidupan. CV itu adalah mengumpulkan semua pengalaman saya
mengumpulkan semua prestasi yang saya lakukan, dan itu benar-benar kita harus rajin merapikan CV kita setiap saat. CV itu tidak lain adalah alat jualan diri kita. CV itu harus berbunyi, dia semacam kayak brosur. Jadi kalau Anda brosur rumah makan, romo itu. Nah, CV itu adalah brosur kehidupan kita, itu adalah marketing tools. Jadi perbaiki CV setiap saat, perbanyak item di dalam CV setiap saat, karena itu akan menunjukkan Anda dalam hidup itu mencari tantangan nggak? Anda dalam hidup itu mencari pengalaman atau tidak? CV adalah cerita hidup. Sepanjang berkarir, CV adalah jurnal pencapaian perjalanan profesional. Kalau Anda kerja 6 tahun, 7 tahun, tapi CV-nya nggak pernah bertambah, berarti Anda harus bertanya pada diri sendiri, sebetulnya apa yang Anda cari dalam kehidupan berkarir ini? CV kita harus beda dibanding yang lain. CV kita harus unik, CV kita harus benar-benar mengikuti tradisi, punya bentuk yang sama, tetapi materinya harus berbeda. Nah, CV itu harus meyakinkan, teman-teman. Kalau Anda latihan nanti melamar pekerjaan dan membuat CV, Anda harus mengambil contoh-contoh kalimat yang seperti ini. Saya adalah orang yang aktif, suka dengan pekerjaan terkait dengan tanggung jawab keuangan. Nah, misalnya Anda ingin melamar sebagai orang di finance atau accounting. Kemudian Anda tunjukkan juga, saya adalah orang pribadi yang suka pekerjaan yang menuntut ketelitian. Saya senang melakukan pengembangan dan mencintai tantangan. Saya suka mengamati orang baru dan saya suka menciptakan networking. Ini kalau Anda ingin berada di sales. Jadi Anda harus benar-benar cermat, nggak boleh cuma nyontoh teman lain, nggak bisa copy paste di internet. Anda benar-benar harus menguji kalimat-kalimat yang Anda cantumkan dalam CV itu harus berbunyi dan tampak beda dibanding pesaing yang lain. Nah, teman-teman, silakan terkait dengan CV, rajinlah untuk menuliskan setiap pengalaman dalam hidup kita, rajinlah itu mengumpulkan sertifikasi yang Anda peroleh, dan teruslah ciptakan pencapaian. Karena Anda bekerja 5, 6 tahun, 10 tahun itu nggak ada artinya kalau tidak ada tambahan item dalam CV Anda. Berarti karir Anda itu flat. Berarti karir Anda itu flat, tidak ada pencapaian apapun. Tapi kalau Anda dalam dunia kerja tetap berprestasi, itu akan melengkapi CV Anda. Dan Anda bisa mencari pekerjaan kemana-mana dengan hanya bermodal CV. CV mesti singkat, padat, menarik, sebab seorang rekruter pencari kerja hanya bisa memiliki waktu singkat untuk membaca CV Anda. Paling banter itu 3 menit. Tapi kalau CV Anda nggak menarik, tidak akan lebih dari 3 menit. Terakhir, pesan saya adalah, di zaman sosial media ini, jagalah sosial media Anda. Kalau Anda tidak bisa membuat sosial media yang menjadi bagian dari sejarah hidup Anda, mending di-lock. Karena pencari kerja akan kepo, akan curious dengan melakukan cek sosial media Anda. Dari sosial media Anda akan terlihat apakah Anda orang yang kreatif, apakah Anda orang yang ambisius, apakah Anda orang yang biasa-biasa saja, apakah Anda orang yang pemurung, itu terlihat dari sosial media. Kesimpulan hari ini, teman-teman, sebelum nanti kita diskusi lagi, yang pertama, calon pekerja. Calon pekerja itu adalah penjual brand. Jadi diri kita harus mampu menjadi brand yang layak jual. Jadi persiapkan sejak dini untuk menjual brand Anda. Kedua, tentang dunia kerja. Dunia kerja adalah kumpulan orang-orang yang berkontribusi. Selalu dibutuhkan orang-orang terbaik untuk mengisinya. Maka kita mesti menjadi salah satu yang terbaik. Jangan jadi orang yang biasa-biasa saja. Berikutnya, bukan akhir. Dunia kerja itu bukan awal dan akhir, tapi adalah awal yang akan menentukan akhir kita. Kalau kita mati, kita akan dipandang sebagai orang yang berprestasi atau tidak. Kalau kita pensiun, kita akan dipandang sebagai orang yang punya kemampuan lebih atau tidak. Kalau kita akan meninggalkan dunia kerja tempat kantor satu ke kantor yang lain, kita pindah, kita resign dan kita pindah, maka akhir di tempat kerja di mana kita tinggalkan akan kita dipandang seperti apa, itu akan menentukan. Jadi selalulah mencari prestasi dalam hidup kita. Kesimpulan keempat, berkarirlah dan jangan bekerjalah. Sebab berkarir lebih bermakna daripada sekedar bekerja. Kesimpulan kelima, proses menentukan siapa kita. Kita adalah seperti apa proses yang akan kita jalani.
maka akan berakhir seperti apa kita tergantung dari bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai seorang profesional tanpa henti. Jadi jangan pernah naik turun biasa dinamika, tapi jangan turun terlalu lama, jangan terlalu malas, jangan ogah melakukan apa-apa. Terakhir, bekal itu lebih penting. Mengumpulkan prestasi dan mengumpulkan pengalaman kehidupan menjadi alat untuk kita selalu laku di pasaran. Karena kita akan ditanya apa yang pernah Anda ciptakan, apa yang pernah Anda lakukan, sejauh mana keberhasilan Anda. Jadi kalau Anda berhasil menjual semua keberhasilan Anda, orang interviewer akan melihat memang Anda adalah orang yang selalu bertumbuh, orang yang selalu berkembang mencari proses pencarian. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan waktu ke Pak Aris. Kalau masih dimungkinkan untuk diskusi, itu pun kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo dengan senang hati, saya akan punya waktu lebih banyak untuk diskusi. Silakan Pak Aris. Ya. Baik, terima kasih Mas Riza. Luar biasa nih teman-teman ya. Jadi sudah banyak yang disampaikan tadi kaitannya dengan pengenalan dunia kerja, bagaimana tantangannya. Tadi yang serem-serem yang disampaikan ya. Ya teman-teman punya bekal untuk menghadapi dunia baru yaitu dunia kerja. Kemudian tadi sudah disampaikan juga tentang bagaimana tips wawancara, kemudian juga CV dan lain sebagainya. Saya kira sudah banyak yang beliau sampaikan. Barangkali ada waktu 5 menit kira-kira untuk diskusi. Ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa tulis di kolom chat. Masih ada? Kalau tidak ada kalau tidak ada saya tambahkan Pak Aris. Iya. Saya juga lagi menulis buku tentang office politics ya. Jadi office politics adalah materi yang tidak pernah dipelajari di Indonesia. Bahkan saya menggali referensi office politics itu, semua bukunya itu import, hanya ada di luar, di Indonesia nggak pernah ada. Karena di Indonesia ini kesalahan terjadi selalu berbicara bahwa terkait dengan kondisi tempat kerja itu tabu. Kita nggak boleh ngomongin atasan, kita nggak boleh. Padahal itu yang perlu kita pelajari. Kita perlu tahu supaya teman-teman itu punya senjata. Jadi saya bagaimana harus bersaing di tempat kerja? Bagaimana saya harus memenangkan persaingan? Itu menjadi penting. Jadi dunia kerja itu adalah sekali lagi arena berkompetisi, bukan hanya sekedar cari gaji. Gitu kan Pak Aris? Oke. Makasih Mas Riza. Nanti kita sambung lagi dan kita tunggu bukunya. Insya Allah, insya Allah. Teman-teman, beliau kemarin buku terakhirnya tentang nikmatnya berhaji. Ya, saya membaca itu bisa membayangkan betapa nikmatnya ketika kita diberi kesempatan berhaji dan bagaimana mengekspresikan kemakruran ya dalam kebaikan. Itu luar biasa. Saya tunggu Mas Riza buku berikutnya. Terima kasih matur nuwun Pak Aris. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, Allah berfirman i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an itu untuk kita beramal, untuk kita bekerja, dan Allah akan melihat ya pekerjaan kita. Rasul juga akan melihat dan orang-orang akan melihat kita. Maka korelasi dengan apa yang tadi disampaikan bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kita akan berdagang dengan Allah ya. Jadi innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi ketika kita berdagang dengan Allah, maka tentu kita harus menampilkan diri kita sebagai sosok yang berprestasi, punya reputasi, punya brand tadi ya yang disampaikan, dan itu insya Allah akan mendapatkan balasan yang luar biasa baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak ya. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan banyak hikmah dalam acara ini. Terima kasih Mas Riza. Sami-sami Pak Aris, terima kasih. Insya Allah Pak Eko, terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada yang malu nanya kalau ada yang malu nanya di sini, boleh nanya DM saya lewat Instagram saya, boleh. Saya senang banget untuk sharing kapanpun, jadi silakan berkomunikasi. Saya yakin banyak yang malu yang bertanya nih. Oke Pak Aris, terima kasih Pak Eko, saya pamit. Terima kasih Mas Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Riza, dan demikian teman-teman, terima kasih atas
atensinya, perhatiannya, masih tetap bertahan 51 pesertanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Riza, kebetulan beliau masih saudara saya, jadi sering ketemu di Trah ya. Nanti beliau juga punya beasiswa itu sekolah leadership. Jadi nanti kapan-kapan saya kira kalau ada info tentang beasiswa itu bisa saya share ke teman-teman untuk mengasah kembali kemampuan, keterampilan dalam berkompetisi. Nah, kira-kira gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Eko. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik Pak Toha, terima kasih sudah memandu acara untuk sesi pembekalan. Pak Riza luar biasa tadi teman-teman. Saya kalau nyebutnya itu, kalau mendengar pemaparan Pak Riza itu renyah. Jadi suaranya renyah, jadi gesturnya itu kalau menyampaikan itu enak. Jadi itu merupakan salah satu pembelajaran yang harus ya kita bisa adopsi supaya kita bisa mengeluarkan inner beauty-nya. Jadi kemampuan-kemampuan yang baik, komunikasi, cara menyampaikan, berpikir. Nah, ini bagi yang bekerja atau yang mau kerja atau yang berwirausaha nanti bisa mengambil sisi baiknya.